Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Apriliani Rianti SPD dan teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di hadapan Ibu dan teman-teman di Universitas Binawan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berada di sini dalam sehat walafiat. Ibu dan teman-teman sekalian, di momen yang tepat ini saya bermaksud untuk menyampaikan isu yang sedang marak di kalangan anak muda, yaitu narkoba. Saya harap ibu dan teman-teman sekalian tidak bosan dengan topik ini, sebab sekalipun terdengar familiar, banyak korban yang terjerumus pada jeratan narkoba, bermula dari sikap meremehkan dan coba-coba. Generasi muda dan pelajar yang seharusnya memiliki prinsip untuk menolak narkoba karena sudah tahu dampak negatif narkoba tersebut, kadang justru penasaran tentang narkoba tersebut. Alhasil, bukannya menemukan cara untuk keluar dari jeratan narkoba, generasi muda justru ketergantungan dan berusaha melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba selanjutnya. Sebenarnya ada cara paling efektif yang bisa dilakukan generasi muda agar tidak sampai terjerumus narkoba, yaitu dengan menjauhinya dan berusaha tidak terlibat, apalagi bersentuhan dengan narkoba. Bagaimana cara menghindari narkoba jika ternyata orang-orang sekeliling kita adalah pengguna narkoba? Yang pertama, pelajari bagaimana bahaya narkoba dengan mencari tahu komposisi pembuatannya. Cara ini cukup efektif jika Bapak dan teman-teman sekalian mempunyai rasa penasaran tinggi. Dengan mencari tahu sesuatu narkoba, asalnya hingga dampak negatif yang ditimbulkannya, biasanya keinginan untuk mencoba menjadi hilang. Sekalipun sering dianggap memberikan dampak positif seperti menghilangkan stres dan membuat perasaan lega, nyatanya narkoba tersebut sedang merusak sistem syaraf dan tubuh kita. Yang kedua, cari bantuan sesegera mungkin. Pemaksaan untuk mencoba narkoba bisa terjadi di lingkungan keluarga atau pertemanan dalam geng atau kelompok tertentu. Jika ibu dan teman-teman sekalian menghadapi masalah pemaksaan, segera cari bantuan dengan menghubungi pihak terkait. Mari kita jauhi narkoba dan mempertahankan prinsip hidup agar tidak mudah terpengaruh rujukan negatif untuk mencoba barang terlarang tersebut.
sebab sekalinya terjerumus, peluang selamat bisa menjadi sangat kecil karena akan lebih mudah jika kita menjauhinya dibandingkan mengobati ketergantungan. Setelah terjerumus di dalamnya, belum lagi akan ada banyak pihak yang kecewa. Dan yang ketiga, sekolah juga biasanya memberikan penyeluruhan kepada mahasiswa dan mahasiswi tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Diskusi yang melibatkan para mahasiswi dan mahasiswa dalam perencanaan untuk intervensi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah, program lain. Yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri mahasiswa dan mahasiswi yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tidak dikenal atau pengedar, melakukan razia dadakan. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul programnya untuk mencegah penggunaan atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa, sepintar apapun. Kiat mereka ibarat sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Justru jurus-jurus jitu menghindari di derek sekolah memang mereka kuasai, tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuak juga. Untuk itu, marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Ribuan pemuda telah menyia-nyiakan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita, Indonesia. Mereka kebanyakan korban dari lingkungan yang kejam, keluarga broken home, dari kebodohan dan rasa ingin tahu, atau juga dari korban para mafia narkoba. Diperkirakan bahwa ada sekitar 4 juta orang di Indonesia adalah sebagai pengguna narkoba, atau sekitar 1 dari tiap 50 orang di Indonesia adalah pernah mencicipi barang terlarang tersebut. Di ibu kota Jakarta diperkirakan 3 dari 10 orang anak muda adalah pengguna narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh kantor organisasi buruh internasional di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 4% pengguna narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah 17 tahun. 2 dari 20 pengguna terlibat dalam perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat
dalam produksi obat-obatan dan yang memperdagangkannya antara usia 11 tahun sampai 15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang di negeri ini sudah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMU, dan sekitar 800 siswa SD. Data yang begitu sangat memprihatinkan dan membuat kita cemas akan masa depan nantinya. Entah akan bagaimana kelak bila pengguna barang haram tersebut terus-menerus digunakan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.